Baik, perkenalkan nama saya Taufik Susdonugroho. Di sini saya akan sedikit membahas tentang best practice pendidikan inklusif di Finlandia terkait pelajaran untuk Indonesia. Nah, di sini ada sejarah perkembangan pendidikan inklusif di Finlandia. Yang pertama, pada tahun 1970-an, reformasi pendidikan dasar, yakni penghapusan tracking dini. Lalu pada 1991, Undang-Undang Pendidikan Dasar menjamin hak semua anak belajar bersama. Kemudian tahun 1998, integrasi layanan kesehatan dan pendidikan multiprofesional tim di sekolah. Selanjutnya pada 2014 terdapat revisi kurikulum nasional tentang penekanan pada differentiated instruction dan well-being. Lalu ada best praktik atau praktik yang baik. Itu pertama ada pendekatan 3 tingkat dukungan atau 3-tier support system. Meliputi yang pertama general support untuk modifikasi pembelajaran oleh guru kelas. Lalu enhanced support atau bisa dengan tim multidisiplin seperti guru khusus, psikolog, dan lain-lain. Lalu special support EPA atau Individual Education Plan yang masih tetap di kelas reguler. Lalu yang kedua, guru sebagai ahli inklusi. Nah, itu semua guru reguler wajib kuliah special need education saat S1. Lalu autonomi tinggi dalam merancang strategi inklusif. Yang ketiga itu early intervention dan prevention. Itu meliputi student welfare group di setiap sekolah, deteksi dini kesulitan belajar. Nah, lalu ada layanan gratis seperti terapi bicara, bimbingan psikologis, dan asisten pribadi jika diperlukan. Ini ada contoh studi kasus sekolah dasar di Helsinki, yakni anak dengan autisme itu belajar di kelas reguler ditambah shadow teacher selama 2 jam per hari. Lalu ruang yang tenang dan tersedia untuk regulasi sensori. Lalu guru kolaborasi mingguan dengan special education teacher. Nah, kemudian ada data yang menunjukkan bahwa 96% siswa dengan kebutuhan khusus itu lulus SMP dibandingkan dengan rata-rata EU kurang dari 82%, yang artinya itu hampir semua siswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus itu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun
dan mendapatkan ijazah tanpa pindah ke sekolah khusus. Dan rata-rata UA atau Uni Eropa itu kurang dari 82% menunjukkan bahwa secara umum di Eropa sekitar 1 dari 5 siswa dengan kebutuhan khusus tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sering karena sistem yang masih segregatif, kurangnya dukungan, atau stigma. Relevansi untuk Indonesia pada aspek kebijakan di Finlandia itu undang-undang nasional menjamin inklusi. Lalu potensi adaptasi Indonesia bisa dengan perkuat implementasi Permendikbud nomor 70 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Lalu pada aspek SDM guru di Finlandia, pelatihan wajib inklusi saat S1. Lalu potensi adaptasi ke Indonesia bisa dengan integrasi special needs education ke kurikulum PGSD atau PGRI. Lalu pada aspek dukungan sekolah di Finlandia itu tim kesejahteraan siswa seperti psikolog, guru BK, dan lain-lain. Potensi adaptasi di Indonesia bisa dengan kembangkan layanan khusus di sekolah inklusi, bukan hanya fisik tapi juga SDM. Yang terakhir pada aspek pendanaan di Finlandia itu desentralisasi ditambah dengan alokasi khusus per siswa. Untuk potensi adaptasi di Indonesia bisa dengan dana BOS. Dana BOS itu bisa dikaitkan dengan inklusivitas, misal insentif ke sekolah inklusif. Lalu tantangan dan kritiknya yakni kurangnya guru khusus di daerah terpencil, mirip seperti di Indonesia di daerah-daerah terpencil. Lalu tantangan inklusi siswa dengan multiple disabilitas yang berat. Untuk kritiknya itu inklusi kadang jadi mainstream tanpa modifikasi nyata. Pembelajarannya adalah inklusi itu butuh sistem, bukan hanya niat baik. Inklusi bukan tentang menyesuaikan anak ke sistem, tapi juga menyesuaikan sistem untuk anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.